Ada sukacita saudara? Amin. Bisa dilewati, amin. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pagi menjelang siang ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah berkumpul di rumah-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan kami sudah datang dengan hati yang rindu memuji, memuliakan-Mu, terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Layakan setiap kami Tuhan, perkenankan setiap kami Bapa, untuk kami boleh masuk hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Masuk hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Dan segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang pimpin, sertai setiap kami ya Bapa. Dan Tuhan Kau yang beracara, Roh Kudus yang menuntun kami, yang memulihkan kami, yang menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita, lambaikan tangan yang bersukacita. Ada semangat? Amin. Baik, tetap bangkit berdiri. Kita mau bacakan pengakuan iman rasuli bersama gereja-gereja dan segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkan. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mungkin boleh salam kiri kanannya yang terjangkau, boleh kasih senyumnya, lambaikan tangannya. Kita mau sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan. Mari dengan sukacita kita bertepuk tangan bersama. Katakan dengan kesungguhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lebih dulu
Silahkan dulu saudara. Kita masih mau menyanyi pujian. Awalnya hidup kita tidak selalu cerah saudara, tapi kita percaya bahwa hanya Bapa di surga harapan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kalau lagi menjadi gulita, tiada berkas mentari. Duniaku semakin gelap, tiada harapan.
sungguh setia. Kasihnya tidak akan pernah berhenti. Begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita, tidak terhitung dan tidak terjumpai. Kalau kita bisa melewati hari-hari hingga pada hari ini, itu adalah berkat Tuhan luar biasa. Kita masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan untuk sama-sama datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan.
Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bisa melewati hari-hari. Nah, pada hari ini Tuhan kami ada di sini Bapa. Kami melihat setiap hati kami Tuhan. Kami melihat setiap kami Bapa. Karena sungguh Tuhan kami datang dengan hati yang rindu Tuhan, hati yang haus sama Engkau Tuhan, hati yang rindu dipenuhi Tuhan oleh hadirat-Mu ya Bapa. Hati yang rindu Tuhan dipenuhi oleh kebenaran-Mu Bapa. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Menjaga hati dari dalam Kau ini agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Agar hatiku tetap
syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Bapa buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami masih ada Tuhan. Kami masih bisa Tuhan bernafas Bapa. Kami bisa mau Tuhan melangkah Tuhan ke rumah-Mu ini Tuhan. Semua harap kasih anugerah Tuhan. dimulai dari kami hidup saat ini Tuhan. Ajar kami menyadari Bapa, bukan yang lagi kami butuh selain Engkau dan kehidupan
kasih-Mu Tuhan. Kau mengenal kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Mampukan kami Bapa, dan memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami pengertian lebih lagi, Roh Kudus yang tersedia berkat. Saat di pengadilan-Mu Tuhan. Kami mau tetap konsisten
dengan perjuangan hidup kami, untuk kami hidup menyukakan Engkau, untuk kami hidup hanya bagimu saja, menyenangkan hatimu. Dan ketika tiba saatnya nanti kami di pengadilan-Mu, kami mampu untuk tahan berdiri, untuk mempertanggungjawabkan semua yang sudah kami lakukan, yang sudah kami kerjakan selama kami hidup. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan siang hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada setiap kami untuk kami mendengarkan suara kebenaran-Mu yang terus akan menjadi petunjuk hidup kami, yang terus akan menjadi pelajaran bagi setiap kami, untuk kami terus berada dalam keadaan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan setiap kami untuk kami bisa mendengarkan suara-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Maaf, jatuh lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Halo. Apa kabarnya hari ini? Bisa dilewati. Amin. Bisa dilewati. Begitu banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tahu bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita, Allah yang tidak pernah lepas pandangannya untuk setiap anak-anaknya yang Dia kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam segala situasi, dalam segala sikap, kita harus selalu bersyukur dan harus selalu tersenyum. Amin Bapak Ibu Saudara, karena semuanya itu ada di dalam kedaulatannya Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Dan pada saat siang hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang makna dari kebangkitan Kristus yang sudah kita peringati beberapa minggu yang lalu. Kita sudah merayakan Paskah, Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Paskah dan kita diingatkan kembali bagaimana kasih yang begitu besar, bagaimana rencana Allah Bapa untuk mengembalikan kita ciptaannya kepada rancangannya yang semula. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini tentang kebangkitan Kristus, sebenarnya sering ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, tetangga kita, atau siapapun teman-teman kantor kita, Bapak Ibu Saudara, itu suka menanyakan sebenarnya dengan kuasa apa Tuhan Yesus itu dibangkitkan. Dan ketika kita bergabung di dalam gereja GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil, Bapak Ibu Saudara, ternyata banyak hal yang bisa kita gali, kita bisa belajar bagaimana kebenaran Injil yang murni itu membukakan setiap kita. Ada selalu hal-hal yang baru yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa, kuasa apa yang membangkitkan Yesus? Dan itu dikaitkan dengan dua hal Bapak Ibu Saudara. Kita buka di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama hitungan ketiga Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rapat tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, peristiwa kebangkitan Kristus itu
paling tidak ada dua hal yang menyebabkan, ada dua poin yang keterikatan dan berkesinambungan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu adalah kesalehan, yang kedua adalah ketaatan. Tadi kita sudah baca bahwa karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata kita belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan satu peristiwa yang akodrati Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata Alkitab dengan jelas memberitakan kepada setiap kita bahwa peristiwa ini terjadi karena Yesus sudah melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Dalam kesalehan dan ketaatannya ia didengarkan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani kesalehan itu berasal dari kata eulabias. Itu dimaknai sebagai reference. Itu bukan referen kalau kita nyanyi ya Bapak Ibu Saudara, tapi itu artinya reference itu penghormatan, pengagungan. Jadi siang hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus itu menghormati Allah Bapa, bagaimana Yesus itu menghormati kedaulatannya Allah, dan bagaimana Yesus itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Bagaimana Yesus menghormati akan Allah itu dibuktikan dengan ketaatannya kepada Bapaknya. Dia taat sampai mati di atas kayu salib dan tidak pernah keluar kata mengeluh dari mulutnya ketika dia menghadapi kayu salib Bapak Ibu Saudara. Jadi kebangkitan Kristus itu terkait dengan dua nilai, yaitu tadi kesalehan dan ketaatan. Karena Yesus saleh, makanya Yesus didengarkan oleh Bapaknya dan dia dibangkitkan. Yesus menghormati keputusan Bapaknya dan itu diwujudkan di dalam ketaatannya. Yesus tidak hanya mengajarkan, tetapi dia meninggalkan jejak untuk ditiru oleh pengikutnya. Kita tahu bahwa Yesus pun dipanggil oleh zaman itu sebagai rabi, sebagai guru. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, dia dipanggil sebagai guru, dia sebagai rabi. Beberapa di antara kita mungkin ada yang mengajar, Kak Deborah mengajar sebagai seorang guru, terus mamanya Ruth juga mengajar sebagai seorang guru. Dan ternyata seorang guru teladan Yesus, bahwa dia tidak hanya berkata-kata, tetapi dia membuktikan apa yang dia katakan. Nah, Bapak Ibu, ada istilahnya NATO, itu not action talk only. Jadi mungkin banyak yang menjadi pengajar, tapi dia nggak ada action, dia nggak ada kasih contoh, tetapi dia hanya pinter ngomong aja Bapak Ibu Saudara. Kalau kita untuk kayak seperti Mario Teguh terus dan lain-lain Bapak Ibu Saudara, mereka semuanya pintar ngomong Bapak Ibu Saudara, tapi faktanya atau kenyataannya itu belum tentu seperti yang diomongkan. Karena ternyata kita juga lihat akhir seorang namanya penasehat, seorang seperti Mario Teguh akhirnya sekarang juga hilang namanya. Karena apa? Karena dia cuma berbicara aja, tetapi ternyata tindakannya tidak sesuai dengan bicaranya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bagaimana dia tidak mengakui putranya, dan itu mengakibatkan dia jatuh karirnya. Nah, tetapi hal yang kita belajar dari Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, dia tidak hanya berbicara saja, tetapi Yesus melakukan apa yang dikatakannya, dan setiap perkataannya itu selalu sesuai dengan kehendak Bapaknya. Yesus seorang pendidik, Yesus seorang guru, juga dipanggil oleh murid-muridnya. Bangsa Yahudi juga memanggilnya sebagai rabi. Nah, ketika Yesus mengajarkan bagaimana menghormati kehendak Allah, dia
Dia tidak hanya ngomong saja, dia mengajarkan, dia meninggalkan jejaknya. Yesus menghormati kehendak Allah dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan ketaatannya. Dan itu dimulai Bapak Ibu Saudara, kita buka lagi di dalam Matius 26 ayat yang ke-36 sampai ke-39. Nah, ini adalah perjalanan yang panjang dan awal dari memasuki Via Dolorosa Bapak Ibu Saudara. Ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anaknya Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Taman Getsemani, kalau Bapak Ibu Saudara mendapat kesempatan satu hari nanti, kalau untuk saat ini nggak boleh Bapak Ibu Saudara, 2013 saya atas perkenanan Tuhan saya bisa sampai di Taman Getsemani ini. Dan di Taman Getsemani ini Bapak Ibu Saudara, itu adalah awal di mana penderitaan Yesus dimulai. Via Dolorosa itu, dan di sana itu banyak apa Bapak Ibu Saudara? Banyak terdapat pohon-pohon zaitun. Dan itu juga berbicara kenapa Yesus berdoanya di tempat itu menggambarkan apa Bapak Ibu Saudara? Buah zaitun itu minyaknya itu sangat berguna, tetapi untuk mendapatkan minyak zaitun yang mahal itu dia harus melewati proses yang sangat dalam. Proses berkali-kali harus dipanaskan, disaring Bapak Ibu Saudara, sampai untuk mendapatkan minyak zaitun yang murni. Itu juga sebagai satu gambaran Yesus pun mengalami pemurnian, awal pemurnian itu ada di Taman Getsemani Bapak Ibu Saudara. Di Taman Getsemani ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Allah kita, Yesus itu Allah sejati, tetapi dia juga manusia 100%. Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya, dia manusia 100%. Coba nanti kita kembali ke ayat ini, kita buka Bapak Ibu Saudara di dalam Ibrani. Ibrani 2 Ibrani 2 ayat yang ke-17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, ia itu di sini Yesus Bapak Ibu Saudara, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya Yesus menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kita kembali lagi Bapak Ibu Saudara di dalam Matius 26. Tadi dikatakan bahwa ia disamakan, sama seperti saudara-saudaranya. Jadi itu artinya bahwa posisi Yesus, Allah Bapa, tidak memberikan jalan yang mudah. Allah Bapa tidak memberi kemudahan-kemudahan di dalam hidup Yesus ketika Yesus menjadi manusia. Dia disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi di dalam kemanusiaannya Bapak Ibu Saudara, ketika dia berada, dia mulai, meskipun dia juga tahu bahwa memang tujuan dia ke dunia ini, tujuan dia di kayu salib, karena Bapa ingin mengembalikan
gambaran manusia yang sudah rusak kepada gambaran manusia yang sesuai dengan rencana Allah. Kita diingatkan bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan sejak saat itu semua terkutuk, Bapak Ibu Saudara. Dan Allah Bapa sendiri yang punya inisiatif untuk menolong ciptaannya kembali kepada rancangan Dia yang semula. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Matius 26 yang kita baca tadi, di dalam kemanusiaannya Dia tahu Dia punya daging, Bapak Ibu Saudara. Dia juga punya hati yang bisa menangis. Kita ingat bagaimana Yesus menangis ketika melihat kota Yerusalem. Dia mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku berusaha untuk mengumpulkan kalian, sama seperti seekor induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di dalam kepakannya. Tetapi setiap kali rencana itu selalu engkau malah membunuh nabi-nabi yang dikirim oleh Bapa. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, rasa kemanusiaan Yesus itu yang membuat Dia tetap ada rasa ketakutan, ada rasa kegentaran. Di ayat yang ke-39, Bapak Ibu Saudara, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada teladan yang Yesus katakan, Bapak Ibu, yang Yesus sampaikan, yang Yesus ucapkan kepada Bapaknya. Yesus memiliki perkataan yang baik, perkataan yang lembut, Bapak Ibu Saudara. Ada penghormatan yang Dia lakukan kepada Bapaknya. Dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Begitu sopan Dia sampaikan ini kepada Bapaknya. Jikalau sekiranya mungkin. Dia tidak mengatakan kepada Bapaknya, Bapak, aku mau cawan ini berlalu. Tapi Dia dengan kerendahan hatinya, perkataannya yang lembut dan sopan, itu Dia teladankan untuk kita siang hari ini. Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bicaranya sangat halus dan sopan kepada Bapaknya, sebagai bukti bahwa di dalam perkataannya pun Dia meninggalkan jejak, meninggalkan teladan untuk kita ikuti. Dia melakukan penghormatan kepada Bapaknya dengan perkataannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Dia tidak bilang singkirkan cawan ini, enggak. Jikalau sekiranya Dia memberi keleluasaan kepada Bapaknya untuk melakukan apa yang Bapa mau melakukan. Sama Bapak Ibu Saudara, berapa sering kali kita berdoa, tetapi kita justru mendikte, memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang ingin kita terima, apa yang ingin kita dapatkan. Siang hari ini Yesus memberikan teladan yang nyata, jikalau sekiranya mungkin, tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Dan Alkitab mencatat 3 kali Yesus berdoa seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Pada perkataan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan, bukankah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Kemenangannya dimulai dari sini, Bapak Ibu Saudara. Dia tahan untuk mengalami penderitaan. Yesus tahu
bahwa cawan ini harus diminum, bahwa cawan ini mengandung penderitaan yang akan membawa Yesus kepada kematiannya. Tapi Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Yesus punya kehendak bebas juga Bapak Ibu Saudara, tetapi kehendak bebas Yesus itu diberikan sepenuhnya kepada kehendak Bapaknya. Dia masih punya kehendak bebas, dia bisa lari Bapak Ibu Saudara. Ketika saya persiapkan ini Bapak Ibu Saudara, dia punya kesempatan untuk lari dari cawan. Dia punya kesempatan, dia bisa, dia Allah kok, dia bisa tidak meminum cawan ini, tetapi dengan kerendahan hatinya, karena dia sangat mengasihi kita dan dia juga sangat menghormati Bapaknya. Dia tahu Bapak Ibu Saudara bahwa cawan ini tetap harus diminum, apapun yang akan terjadi dia harus minum itu, karena dia tahu bahwa ujung dari semuanya itu adalah keselamatan bagi setiap kita. Dia tahu jawabannya. Dia harus tetap meminum cawan ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara? Apakah dalam hidup kita menghormati apa yang menjadi kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu terjadi dalam hidup kita. Kadang harus melewati lembah yang kelam, lembah yang mungkin tidak pernah kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba saja terjadi, tetapi percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetap bisa tersenyum, tetap bersyukur. Kita tidak tahu ke depan apa, tetapi yang kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Kehendak Bapa itu yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Kita berdoa mendapatkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Amin Bapak Ibu Saudara. Doa yang menghormati Bapa di surga, doa yang tidak memaksakan kehendak Bapaknya. Ketika kita mentaati kehendak Bapa Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa untuk hidup semau kita sendiri. Teladan Yesus, hidup Dia selalu bergantung kepada Bapaknya. Doa yang sesuai dengan kehendak Bapa itu adalah doa yang mengikuti setiap apa yang dikehendaki oleh Bapa. Berarti ada ketaatan di situ. Yesus yang rendah hati dan memberikan contohnya, meninggalkan jejaknya untuk setiap kita. Ketika Bapa menghendaki Yesus harus minum cawan itu, Yesus melakukan itu. Di dalam kesalehannya, makanya Yesus didengarkan oleh Bapaknya. Ada kegentaran yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ketika kita tahu apa yang didoakan Yesus di Taman Getsemani. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya apa yang bisa membuat Yesus sebagai manusia Dia berhasil untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya? Tidak ada sedikit pun yang melenceng dari kehendak Bapa Bapak Ibu Saudara. Ternyata kita buka Bapak Ibu Saudara di dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu Saudara, itu menjadi rutinitas Tuhan Yesus setiap pagi. Berarti apa itu artinya Bapak Ibu Saudara? Yesus
menjalin hubungan dengan Bapa di surga dan menjaga relasi dengan Bapa di surga setiap pagi. Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai hari, dia menyediakan waktu khusus untuk dia datang mencari hadirat Bapaknya, untuk bertemu dengan Bapaknya di dalam doanya. Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat Yesus bisa melewati. Dia sangat tahu apa yang menjadi kehendak Bapaknya, apa yang diinginkan Bapaknya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan orang, karena dia dekat dengan Bapaknya dan dia tahu roh Bapaknya itu ada di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak cara mujizat yang ditunjukkan Yesus ketika menyembuhkan orang yang buta. Ada yang langsung diusap matanya, ada yang disuruh untuk di kolam Bethesda juga Bapak Ibu Saudara. Tapi ada juga ketika Yesus meludah, terus kemudian di debunya itu dioleskan di dalam matanya Bapak Ibu, di kelopak mata. Ada hal-hal yang berbeda-beda yang dia lakukan untuk menunjukkan, untuk melakukan mujizatnya Bapak Ibu Saudara. Dan itu semua Bapak suka. Karena apa? Karena memang Bapak yang menunjukkan hal itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ini menjadi koreksi setiap kita. Kenapa banyak masalah? Kenapa banyak hal-hal yang tidak enak? Mungkin salah satunya itu Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak menjaga hubungan kita dengan Bapa. Yesus melakukan doa setiap saat. Dia bisa melewati Via Dolorosa. Dia bisa melakukan 100% kehendak Bapa tanpa melenceng sedikit pun Bapak Ibu Saudara. Itu karena apa? Karena dia menjaga relasi. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, dalam GSKI setiap pagi, setiap jam 5 Bapak Ibu Saudara selalu ada doa pagi. Setiap Sabtu di tempat ini juga ada doa pagi Bapak Ibu Saudara. Rutin yang jam 5 pagi itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa ikutin. Saya pun juga kadang masih belum sempurna Bapak Ibu Saudara waktu doa pagi, tapi itu bisa kita ulang karena itu direkam ulang Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu adalah bagian daripada perjuangan kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita tetap menjaga relasi kita dengan Bapa kita, dengan Tuhan Yesus. Doa itu tidak hanya sekedar masalah meminta, tetapi doa adalah relasi hubungan kita dengan Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi hal yang penting. Kita perlu untuk menjaga hubungan kita dengan Bapa kita melalui apa? Melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk kita lebih banyak menggunakan lutut kita untuk berdoa, memulai setiap hari Bapak Ibu Saudara. Sama seperti yang Yesus yang meninggalkan jejaknya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Itu harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi sebelum mengawali, kita meluangkan waktu Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Ketika relasi hubungan kita dengan surga itu terjaga Bapak Ibu Saudara, kita menjadi berhati-hati di dalam hidup kita. Hari sepanjang hari bisa banyak hal yang terjadi, tetapi kalau kita sudah memulainya bersama-sama dengan Bapa, dengan saat teduh kita Bapak Ibu Saudara, itu akan menjaga kita untuk kita terus hidup berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Setiap keputusan yang kita ambil akan menyukakan hati Bapa, karena kita terus berada di dalam hadirat-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali lagi, Yesus di dalam kemanusiaannya di Taman Getsemani, dia sangat kegetaran, dia sangat takut
Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara sampai peluhnya seperti darah. Sebenarnya itu bukan seperti memang ketika orang yang stres, di sini ada Ibu Lili tahu orang yang stres itu Bapak Ibu Saudara, pembuluh darahnya itu bisa pecah dan itu bercampur dengan keringat. Begitu berat dia Bapak Ibu Saudara perjuangannya itu, tapi dia tahu bahwa cawannya harus dia minum. Yang membuat dia sangat ketakutan Bapak Ibu Saudara, karena sepanjang hidupnya sampai 33 tahun Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Bapaknya. Kita tahu bagaimana konsekuensi dari dosa. Allah kita Allah yang kudus, dan dia tidak mau kompromi dengan dosa sekecil apapun. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika Yesus berada di Bukit Golgota, menanggung dosa ciptaan kita manusia Bapak Ibu Saudara. 7 perkataan di atas kayu salib. Ada satu perkataan yang berkata, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah kegentaran yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa yang Yesus alami. Makanya ketika dia di Taman Getsemani, peluhnya bercampur dengan darah Bapak Ibu Saudara. Bapa memalingkan mukanya kepada Yesus ketika Yesus berada di atas kayu salib. Dan Yesus melihat itu Bapak Ibu Saudara. Yesus melihat itu. Dia berteriak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa tetap konsekuen dengan tatanannya bahwa dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Mereka yang hatinya murni, mereka yang hatinya kudus, mereka yang akan mengalami Tuhan, mereka yang akan berjumpa dengan Tuhan. Yesus Bapak Ibu Saudara, ketika dia menjadi pendosa di atas kayu salib, Bapa memalingkan itu. Itu sebenarnya yang membuat dia secara manusia dia mengatakan, ya Bapa, jika sekiranya cawan ini nggak perlu aku minum, lalulah daripadaku. Tetapi Yesus dengan ketaatannya yang luar biasa, dia mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu teladan yang diberikan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus berjuang bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita hidup di dalam kesalehan dan di dalam ketaatan. Karena hanya kesalehan dan ketaatan itu yang akan membawa kita bisa sampai kepada langit baru dan bumi yang baru, tempat di mana Yesus ada Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hatinya. Di dalam Alkitab, kalau kita belajar dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memang tidak banyak mencatat masa kecilnya Yesus Bapak Ibu Saudara sampai remaja. Dia muncul ketika sudah pelayanan. Dia umur 12 tahun ketika Abdul balik Bapak Ibu Saudara diri. Tapi kita tahu bahwa Yesus pun dididik di dalam pengasuhan Yusuf dan Maria yang mengerti Taurat dan diajarkan. Dengan kerendahan hatinya pun dia Bapak Ibu Saudara mengikuti, mendengarkan orang tuanya Bapak Ibu Saudara. Teladan yang Yesus mau tinggalkan untuk kita, kalau kita mau sampai kepada rencana Bapa yang sempurna, kita harus mengikuti jejaknya. Jejaknya begitu jelas dia tinggalkan, karakternya begitu kuat dia tinggalkan. Yesus tidak pernah arogan, dia tidak pernah sombong. Dan itu juga teladannya buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Setiap pengajarannya
selalu memberi dampak untuk orang-orang yang mengikuti. Itu menjadi bukti Bapak Ibu Saudara. Banyak sampai hari ini, banyak orang-orang yang mau menyerahkan nyawanya dalam mengikutannya dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Karena mereka mengenal, karena mereka saleh, mereka taat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau terus bersama-sama berjuang untuk hidup di dalam kesalehan, di dalam ketaatan. Dan itu artinya kita harus terus menjaga relasi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, musik ke depan. Kau bawa aku di jalan sanggamu. Bapak kami mengucap syukur Tuhan kalau Kau mendengarkan setiap kami. Kalau kami harus hidup di dalam kesalehan dan ketaatan, supaya setiap kami bisa sampai di tempat di mana Engkau berada. Kami tahu perjuangan kami harus memikul salib kami. Kalau Engkau sudah menyelesaikan dengan sempurna, ketika Engkau berada di atas Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, sudah selesai, sudah genap. Itu berarti sekarang bagian kami, untuk kami mau menyelesaikan salib yang harus kami pikul. Kau bawa aku di jalan salib. Bawa aku di jalan
doa kami Tuhan, kami mau memikul salib yang memang menjadi bagian kami. Kami tahu itu bukan hal yang mudah, tetapi teladan-Mu, jejak-Mu yang Engkau tinggalkan untuk setiap kami yang pantas kami ikuti, itu yang terus akan membuat kami akan terus berjuang sampai setiap keinginan yang dikehendaki oleh Bapa, kehendak Bapa yang sempurna itu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teladan yang Engkau berikan kepada kami. Kami berjanji siang hari ini kami mau terus berjuang. Kami mau terus berjuang untuk menyukakan Engkau, menyukakan hati Bapa. Kami terus berjuang supaya setiap rencana yang sempurna itu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai berbicara pada kesempatan siang hari ini, tetapi hamba percaya Roh Kudus-Mu akan menolong setiap kami umat-Mu untuk kami melakukan sama persis seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Amin. Silakan duduk dulu. Dan kami segenap pekerja dan jemaat di rumah ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Habib yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara, kita mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, saya akan sedikit memberikan pengumuman. Seperti biasa, setiap hari Sabtu di tempat ini ada doa pagi dimulai pukul 8 sampai dengan jam 9. Jadi kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari yang bisa sempat untuk datang ke doa pagi. Datanglah setiap hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 9. Dan setiap hari Minggu kita ibadah seperti biasa. Ibadah pertama itu 9.30 dan nanti setelah selepas ibadah ini kita juga ada home dimulai pukul 12 sampai dengan jam 1. Saya rasa itu saja pengumuman dari kami. Mungkin hari ini juga adalah pendaftaran terakhir bagi yang mau ikut bersama-sama. Nanti tanggal 1 Mei kita ada ibadah Padang. Ya, saya rasa itu saja. Mari kita persiapkan persembahan kita. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Bapak, kami percaya firman ditaburkan tidak berlalu begitu saja. Baiklah kami dengar dan kami boleh melakukannya, belajar seturut apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau mengiringi Yesus, kami mau ikuti Yesus sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa kalau kami memberikan persembahan dan kami memberi Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang ikhlas Tuhan, hati yang rela yang sungguh mau memberi dengan penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, kita sekalian berdoa dengan Tuhan Kau memberkati gereja kami Tuhan. Kami percaya semua yang diperlukan Tuhan Kau yang mencukupkannya. Ajar kami setiap kami juga Tuhan mau Tuhan memberi untuk gereja ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap kami yang bekerja, yang berusaha, bagi yang studi juga Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami di dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sahabat silakan. Thank you.
di akhir penghujung ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah menolong dan menyertai kami semuanya. Pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai kita ke langit baru dan bumi yang baru, di mana Tuhan Yesus berada bertemu muka dengan muka. Semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Pertama selesai. Tuhan Yesus memberkati selamat hari Minggu. Ayo kita berdoa dulu. Macet deh. Enggak. Lo sendiri